Baik, perkenalkan nama saya Titin Marta Imunau. Di sini saya akan menjelaskan teorema dari fungsi pembangkit momen. Di sini teoremanya jika x1, x2 sampai xn adalah variabel acak bebas yang memiliki fungsi pembangkit momen dari variabel acak, yaitu y sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n, xi adalah fungsi pembangkit momen myt sama dengan mx1t sampai mxnt. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuktiannya. Di sini definisi dari fungsi pembangkit momen adalah myt sama dengan ekspektasi e pangkat ty. Di sini kita tahu bahwa y sama dengan x1 ditambah x2 sampai xn. Maka dapat ditulis e pangkat ty-nya menjadi e pangkat t x1 ditambah e pangkat t x2 sampai e pangkat t xn. Di sini karena ekspektasi dari perkalian variabel acak dapat ditulis masing-masing, maka kita dapat menuliskan ekspektasi e pangkat t x1 dikali ekspektasi e pangkat t x2 sampai dengan ekspektasi e pangkat t xn. Maka kita dapat menulis melalui definisi dari fungsi pembangkit momen menjadi myt sama dengan mxit dikali mxi dikali sampai mxnt. Baik, di sini kami akan menjelaskan contoh dari fungsi pembangkit momen. Perkenalkan, nama saya Orlina Nenuna. Saya akan menjelaskan contoh fungsi pembangkit momen. Misalnya fungsi peluang dari x berbentuk px sama dengan 1/4 kombinasi 2 dari x sama dengan 0, 1, 2. Di sini kita akan mencari fungsi pembangkit momen dari x. Fungsi pembangkit momen mxt sama dengan sigma x pangkat e tx kali px sama dengan sigma x sama dengan 0 sampai 2 e pangkat tx kali 1/4 kombinasi 2 dari x sama dengan 1/4. 1/4 ini karena konstanta sehingga kita memindahkannya ke depan, dan 1 tambah e pangkat t kali kombinasi 2 dari 1 tambah e pangkat 2t kombinasi 2 dari 2, kita memperoleh 1/4 1 tambah 2 et 2 e pangkat t ini dari kombinasi 2 dari 1 kombinasi 2 dari 1 sama dengan 2, sehingga kita memperoleh e pangkat t tambah kombinasi 2 dari 2, kita memperoleh 1, sehingga kita memperoleh e pangkat 2t t elemen r. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kedua dari fungsi pembangkit momen. Contohnya, misalkan x adalah perubahan acak dengan distribusi eksponensial dengan parameter lambda lebih besar 0, yaitu fx-nya sama dengan lambda e pangkat min lambda x dengan x lebih besar sama dengan 0. Tentukan fungsi pembangkit momen dari x. Di sini kita tahu definisi dari fungsi pembangkit momen kontinu itu adalah mxt sama dengan integral 0 integral min tahingga sampai tahingga e pangkat tx dikali fx dx. Kita substitusi masuk nilai dari fx sehingga menjadi integral 0 sampai tahingga dikali e pangkat tx dikali lambda e dipangkatkan min lambda di x dx. Di sini kita pindahkan lambda ke depan menjadi lambda kali integral 0 sampai tahingga e pangkat tx dikali e pangkat min x dx min lambda x dx. Kita juga dapat menulis lambda kali
integral 0 sampai T hingga E dikali E pangkat T kurang lambda X dx. Sini untuk menyelesaikan integral ini kita harus mencari apakah integral ini konvergen dan divergen di titik mana. Di sini integral E pangkat min T E pangkat T kurang lambda X dx itu konvergen saat T lebih kecil lambda, sehingga hasil dari integral ini menjadi integral 0 sampai T hingga E pangkat T kurang lambda X dx. Kita hitung menggunakan rumus integral. Rumus integral yaitu E pangkat AX dx sama dengan E pangkat AX per A, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kita tahu nilai A adalah T kurang lambda, sehingga hasil dari integral ini menjadi E pangkat T kurang lambda X per T kurang lambda dengan batasnya 0 sampai T hingga. Di sini jika T lebih kecil lambda, maka T kurang lambda X sama dengan 0 saat X menuju T hingga, dan E dan T kurang lambda X itu hasilnya 1 saat X menuju 0, sehingga dapat ditulis 1 per T kurang lambda dikurangi 0, sehingga hasil dari fungsi pembangkit momen ini adalah mxt sama dengan lambda dikali 1 per T kurang lambda, hasilnya lambda per T kurang lambda untuk T lebih kecil lambda. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema limit pusat. Jika X1 tambah X2 sampai Xn menunjukkan sampel acak distribusi yang mempunyai rata-rata mu dan varians sigma kuadrat, maka PU acak Yn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N kali Xi kurang mu per sigma akar N berdistribusi normal baku 0,1. Sehingga kita dapat membuktikan teorema ini dengan menggunakan fungsi pembangkit momen MTN sama dengan ekspektasi MTYN, sehingga maka kita mensubstitusikan nilai YN ke dalam persamaan, sehingga ekspektasi E pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N kali Xi kurang mu per sigma akar N. Dengan demikian kita mendapatkan ekspektasi E pangkat T kali X kurang mu per sigma akar N dipangkatkan N. Baik, selanjutnya kita akan mencari deret Taylor untuk fungsi pembangkit momen. Di sini kita menggunakan ekspansi dari Taylor dari eksponensial, yaitu E pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Dengan X-nya itu sama dengan T kali X kurang mu per sigma kali akar dari N. Maka kita substitusikan nilai X ini, dia akan menjadi E pangkat T dikali X kurang mu di per sigma kali akar N sama dengan 1 ditambah T X kurang mu per sigma akar N ditambah T kuadrat kali X kurang mu kuadrat per 2 sigma kuadrat N ditambah X pangkat ditambah T kuadrat dikali X kurang mu dipangkatkan 3 di per 6 sigma kuadrat N pangkat 3 per 2. Maka nilai ekspektasinya adalah nilai ekspektasi dari E pangkat TX kurang mu per sigma kali akar N ini adalah 1 ditambah T kuadrat per 2 ditambah ordo N pangkat min 3 per 2. Di sini selanjutnya kita menyelesaikan ini dengan menggunakan
dengan menggunakan fungsi pembangkit momen dari rata-rata sampelnya, yaitu MYNT sama dengan ekspektasi dari E pangkat T garis N, sehingga dia akan menghasilkan 1 ditambah T kuadrat per 2N ditambah ordo N pangkat 3 per 2 dipangkatkan N. Di sini kita menggunakan limit eksponensial untuk menyelesaikan soal ini dan akan menghasilkan E pangkat T kuadrat per 2.